Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap dalam lindungannya. Dalam pembahasan kali ini saya Ahmad Rekan Sauki akan membahas hasil interpretasi hasil resumen saya dari jurnal dengan judul Good Governance menurut perspektif Islam. Jadi good governance itu adalah tata kelola yang baik, atau bisa diistilahkan dengan praktek cara di mana suatu kondisi bisa terwujud hubungannya apabila ada 3 unsur. Yang pertama yakni pemerintah. Saya terkait dengan pemerintah, saya ingat dari salah satu buku yang saya baca terkait dengan antara hubungan pemerintah dengan tata kelola pemerintah. Itu bisa diibaratkan dengan rumput dengan padi. Jika hanya rumput yang ditanam, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau padi yang ditanam, maka rumput dengan sendirinya akan juga ikut tumbuh. Jika hanya ingin menciptakan pemerintah yang baik, maka tata pemerintah atau tata kelola yang baik tidak tumbuh. Tapi jika ingin menciptakan tata pemerintah yang baik, maka pemerintah yang baik juga akan tercipta. Yang itu tadi dari pemerintah. Jadi masih ada sambungannya dan ini tidak bisa dipisahkan. Yang kedua yakni tentang masyarakat sebagai unsur yang kedua, karena sangat penting dalam konsep baik pemerintah ini, karena masyarakat adalah indikasi yang pagar nyata untuk mengetahui apakah suatu negara itu sejahtera atau tidak. Jadi masyarakat berperan sebagai pengontrol pemerintah. Apabila jikalau pemerintah harus memberikan pelayanan untuk masyarakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Unsur yang ketiga yakni dunia usaha yang berada di sektor swasta. Dunia usaha atau swasta yang mampu mempengaruhi atau membantu terbentuknya pemerintahan yang baik. Dunia usaha berperan dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dunia usaha, maka semakin maju juga perekonomian negara. Kemudian 3 aspek good governance. Ada 3. Yang pertama yakni spiritual governance. Apa ini? Yakni penciptaan suatu suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya, sebagaimana disimbolkan penegakan sholat atau sembahyang. Kemudian yang kedua economic governance. Apa itu? Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat. Kemudian yang ketiga penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi itulah tadi dari ketiga aspek good governance dari perspektif Islam. Untuk dapat mewujudkan good governance dalam 3 aspek atau tata kelola yang baik, diperlukan nilai. Dari nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Langsung saja, yakni terkait dengan asas-asas good governance dalam Al-Quran. Yang pertama surah. Apa sih itu surah?
Nilai dasar pertama yakni ditegaskan pada Kisah Surat juz 3 ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dari nilai dasar surah ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat. Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baiknya Islam seorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Dari hadis ini dapat diturunkan atas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Yang kedua, penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali. Misalnya dalam Kisah Surat 5 ayat 8 yang artinya, berbuat adillah kamu, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan administratif. Selanjutnya yakni tentang tanggung jawab. Sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sensitif terhadap penderitaan umatnya. Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, nilai dasar hukum Islam lainnya adalah yakni amanah. Dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini Al-Quran menegaskan yang artinya, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi, termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu good governance. Nilai dasar lainnya dalam ajaran hukum Islam adalah orientasi hari ke depan, yakni yang terakhir. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Dalam Al-Quran ditegaskan, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Keseluruhan kutipan di atas menjelaskan keharusan adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa good governance menjadi kontribusi tersendiri bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik. Terima kasih.